Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-6. Di part sebelumnya, Komandan Makianji pergi menyusul anaknya ke perbatasan timur kota. Dan di part kali ini, Huangsang akan terlibat pertarungan yang memaksanya mengeluarkan kekuatan Different King yang sesungguhnya. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Ketika pelatih Feng dan yang lain sedang melawan monster kadal, Malu sedang dibawa sama Blood Witch Air Factor. Kadal brengsek, merepotkan sekali mereka berdua ini, ujar pelatih Feng. Pelatih Feng menyuruh Huangsang untuk membawa Bang Kobo menjauh dari sini, sedangkan dirinya akan menahan kedua monster kadal ini. Tapi Huangsang menolak. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan si Malu. Soalnya dia belum mempelajari skill atribut air darinya. Jangan gegabah Huangsang, itu terlalu berbahaya, teriak pelatih Feng. Kemudian panel menunjukkan bahwa basic period setara dengan monster rank E, sedangkan opening period setara dengan monster rank D. Karena Misu bisa terbang, dia menawarkan diri untuk pergi bersama Huangsang. Oke, tapi jangan lupa Sherlock posisi kalian kepada tim bala bantuan, ucap pelatih Feng. Kemudian pelatih Feng mengajak Comeng untuk bertarung bersama dengan full power. Di sisi Huangsang, dia dipeluk sama Misu. Pegangan yang erat dan berangkat, ucap Misu sambil mengaktifkan lengan robotnya untuk terbang. Gak pakai lama, Misu langsung mengaktifkan streaming suara dan membagikan lokasi dirinya secara real time. Di radio camp pelatihan Greenset, Misu mulai memperkenalkan diri. Setelah itu dirinya menginfokan kalau kondisi mereka sedang berada dalam bahaya. Saat ini pelatih Feng dan Comeng sedang bertarung dengan dua monster kadal rank D sambil melindungi Bang Kobo yang sedang terluka. Sedangkan dirinya dan Huangsang sedang mengikuti monster rank D Blood Witch Air Factor yang sedang membawa Malu. Para netizen sontak langsung heboh. Ada yang percaya dan ada yang menganggap kalau ini hanyalah prank. Tapi di sisi Yukyong, dia mengkhawatirkan keadaan Huangsang. Kemudian panel berpindah ke dalam kereta cepat. Kereta akan sampai di stasiun sekitar 5 menit lagi. Bertahanlah sampai kami datang kalian berenam, ucap Bu Direktur. Singkat cerita, Blood Witch Air Factor membawa Malu di atas pegunungan. Ampun, jangan makan aku, teriaknya sambil nangis. Dan dawar, ada sebuah ledakan besar yang langsung membunuh Blood Witch Air Factor. Ternyata itu bukan bala bantuan, tapi sesosok monster yang jauh lebih mengerikan dari Blood Witch Air Factor. Monster monyet raksasa sudah berdiri di hadapan Malu sampai membuatnya sangat ketakutan. Monster apa pula ini? Bigfoot kah? Batinnya sambil nangis. Singkat cerita, akhirnya Huangsang dan Misu berhasil menemukan Malu. Lalu Misu mendeteksi kekuatan dari monster rank C. Kekuatan spiritualnya berada di kisaran angka 1000 sampai 10.000. Huangsang, apapun yang terjadi jangan sampai melawan monster itu, tegas Misu. Memang monster itu sangat kuat ya? Tanya Huangsang dengan santuy. Lalu di atas gunung, monster monyet raksasa mau memakan si Malu. Huangsang, kita ikhlaskan saja dia. Udah nggak ada kesempatan buat nolongin dia, ucap Misu. Di sisi Huangsang, dia menggelitiki si Misu dan membuat Misu melepaskan Huangsang. Huangsang pun langsung terjun bebas. Apa yang sedang terjadi? Ya mana ku tahu, ini kan cuma live streaming suara. Begitulah ujar netizen di camp pelatihan.
Ketika Malu udah nyampe mulut si monyet, tiba-tiba Huangsang menyapanya. "Halo kepala siput." Dan takwas, si monyet dibuat benjol dengan skill Perfectly Half Moon General Hammer. Dengan ini, Huangsang berhasil menyelamatkan Malu. Info terbaru, Huangsang berhasil menyelamatkan Malu, tapi dia akan segera bertarung dengan monster rank C Golden Pupil App. Terang Misu lewat radio. Sontak para netizen langsung terkejut. Bu Direktur dan pelatih Yun Feng langsung gas secepat mungkin setelah mendengar kalau ada Golden Pupil App di wilayah perbatasan. Sesuai dugaan, Half Moon General Hammer tidak memberi luka yang fatal ke si monyet. "Tenanglah kepala siput, ada aku di sini," ucap Huangsang dengan keren. "Oh, wahai dewa penyelamatku," batin Malu. Singkat cerita, mereka bertiga bersembunyi dari amukan Golden Pupil App. Mereka bertiga bingung mau ngapain. Jalan paling aman adalah menunggu tim penyelamat datang. Tapi hanya tinggal nunggu waktu aja sampai si Golden Pupil App menemukan mereka. Lalu si Golden Pupil App melihat bokong si Malu. Dan gak pakai lama, dia langsung menyemburkan serangan bola energi. Huangsang yang menyadari itu langsung panik. Dan dakwar. Mereka bertiga pun terhempas setelah terkena ledakan dari serangan bola energi tersebut. Akibat kepulan asap yang pekat, mereka bertiga berhasil bersembunyi lagi dari si Golden Pupil App. Tapi kondisi Huangsang dan Misu tidak baik-baik saja. "Huangsang, bagaimana kondisimu?" tanya Misu. "Nggak masalah, cuman mata kananku hancur dan lengan kananku patah," jawab Huangsang dengan nada santuy. Sedangkan posisi Misu, mesin mecha bagian kiri mengalami kerusakan. Terus tubuhnya juga mengalami luka ringan sampai luka sedang. Posisi Misu sekarang memang masih bisa terbang, tapi tidak mungkin baginya membawa dua orang sekaligus. Meskipun Misu memaksa terbang, dirinya bisa diledakkan kapanpun oleh si Golden Pupil App dengan serangan bola energi. "Kalau begitu, kalian pergilah duluan. Aku akan menahan monster monyet besar itu," ucap Huangsang. "Jangan ngawur, itu monster rank C. Kau bisa langsung mati kalau melawannya," teriak Misu. "Aku akan menahannya, jadi kalian berdua bisa kabur dari sini. Dan itu lebih baik daripada kita bertiga mati di sini," tegas Huangsang. "Emoh, aku akan tetap di sini bersamamu sampai mati," teriak Malu. "Bacot blok," umpat Misu sambil memukul Malu. Dan gara-gara itu, Golden Pupil App menyadari keberadaan mereka. "Pastikan kau kembali dengan selamat," ucap Misu. "Oke, percayalah padaku," balas Huangsang. Huangsang pun langsung gas menjadi umpan. Melihat Huangsang berhasil mengalihkan perhatian Golden Pupil App, Misu langsung mengaktifkan robotnya dan bersiap terbang. Huangsang lari sejauh mungkin dari posisi Misu. Di sisi lain, si Golden Pupil App bersiap mengeluarkan serangan bola energi. Melihat itu dari atas, Misu langsung panik. Dan dakwar. Huangsang terkena serangan itu dengan telak. Sontak Misu langsung nangis. Melihat dampak ledakan, tidak mungkin ada orang dengan ranah basic period bisa bertahan hidup dari serangan tersebut. "Heh, menarik," ucap Huangsang mode psikopat. Sambil membawa Malu, Misu melaporkan kondisi terkini di perbatasan. Dirinya sudah mengunci lokasi Huangsang dan minta prioritas penyelamatan ke sana. Soalnya saat ini Huangsang sedang menghadapi monster rank C sendirian. Bu Direktur dan timnya bergerak secepat mungkin ke lokasi Huangsang. Sedangkan Yukyong dan si bocil kacamata mulai khawatir. Saat ini Misu akan kembali ke tempat pelatih Feng bersama Malu. Tim penyelamat akan sampai di sana 5 menit lagi. "Bagaimana dengan kondisi Huangsang?" tanya Bu Direktur.
Misu menjelaskan kondisi Huangsang dengan nada mau nangis. Huangsang sih bilang kalau dirinya baik-baik saja, tapi sekarang dia sudah kehilangan mata kanan dan lengan kanannya, ucap Misu. Bu Direktur, Yukyong, dan salah satu netizen langsung syok. Siapapun cepat tolong dia, selamatkan Huangsang, teriak Misu sambil nangis. Para netizen dan orang-orang yang dekat dengan Huangsang langsung meneteskan air mata. Pastikan dirimu segera kembali, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Huangsang, ucap Bu Direktur dengan tegas. Kemudian panel berpindah ke tempat pelatih Feng. Comeng udah nggak sanggup lagi melawan si kadal hijau. Dan tewas. Komandan Makianji datang dan langsung membunuh si kadal hijau hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Komandan Makianji mode psikopat. Melihat aura membunuh dari komandan, si kadal merah langsung gali lubang dan pergi dari tempat itu. Anakku di mana? Tegasnya sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Sontak pelatih Feng mengingatkan komandan untuk menahan auranya. Soalnya Comeng dan Bang Kobo tidak cukup kuat untuk menahan aura membunuh sekuat itu. Dari belakang, Misu memanggil mereka semua. Melihat anaknya, Komandan Makianji langsung menghilangkan aura membunuhnya. Dia berusaha membangunkan anaknya yang lagi pingsan. Sedangkan pelatih Feng mengkhawatirkan kondisi Misu. Dengan penuh air mata, Misu minta pelatih Feng untuk segera menyelamatkan Huangsang. Sontak pelatih Feng mengajak Komandan Makianji untuk pergi ke lokasi Huangsang. Tapi komandan nggak menanggapinya. Dia masih berusaha menyadarkan anaknya. Tak lama kemudian, Malu pun sadar dari pingsannya. Jangan katakan apapun, ayah sudah mengerti nak, ucap Komandan Makianji. Kalau sudah mengerti, cepat pergi selamatkan Huangsang, teriak Malu sambil menendang biji ayahnya. Kemudian panel berpindah ke lokasi Huangsang. Terlihat kalau si Golden Pupil App sedang gemetaran. Dia ketakutan saat melihat sosok yang ada di depannya ini. Ternyata Huangsang mengeluarkan skill Different King Royal Spirit dan membuatnya masuk ke mode psikopat versi 2. Huangsang bisa menggunakan skill ini karena menyerap energi Reiki dari bola energinya si monyet. Tapi sayang sekali, hanya sebatas inilah yang bisa dia lakukan dengan tubuh manusianya sekarang. Dia langsung mengambil salah satu bola energi dan menempelkan bola itu ke bagian kanan tubuhnya. Dan voila, tangan kanannya pulih seperti semula. Kemudian satu bola lagi dia gunakan ke mata kanannya. Dan voila, mata kanannya juga kembali pulih seperti semula. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Bu Direktur melapor bahwa di lokasi memang ada jejak pertarungan, tapi dirinya dan tim penyelamat tidak menemukan keberadaan Huangsang dan monster rank C Golden Pupil App. Tapi operasi penyelamatan masih berlanjut. Tim penyelamat akan memperluas lokasi pencarian. Di sisi pelatih Feng, dia meneriaki nama Huangsang, murid kesayangannya itu. Selama pencarian sampai sore ini, tim penyelamat hanya menemukan darah dan sisa-sisa dari pakaiannya Huangsang aja. Yukyong, si bocil kacamata, dan dua netizen nggak nyangka kalau hal mengerikan ini bisa terjadi ke Huangsang. Meskipun bentar lagi maghrib, Misu nggak akan pulang sebelum menemukan Huangsang. Begitu juga dengan Malu dan Comeng. Bang Kobo yang sedang terluka juga ingin pergi mencari Huangsang. Tapi Comeng melarang karena Bang Kobo sedang terluka. Semua orang sedang terluka di sini. Dan selama tubuh Huangsang belum ditemukan, ada peluang kalau dia masih hidup, ucap Bang Kobo. Di sisi Malu, dia merasa bersalah karena kekacauan ini adalah ulahnya. Terus cuma dia doang satu-satunya orang yang tidak terluka. Ayo kita cari Huangsang. Apapun yang terjadi, kita harus menemukannya, teriak Malu. Karena Huangsang adalah murid paling penting di kelas utama,
Bu Direktur menyuruh untuk memperpanjang waktu pencarian hingga malam hari. Tim penyelamat tidak akan menemukan Huangsang, soalnya posisi Huangsang sekarang berada jauh di area serigala. Ternyata dari tadi Huangsang mengejar si monyet ini. "Jangan lari woi!" teriak Huangsang. Tapi melihat si monyet terus-terusan lari, Huangsang pun bersiap mengeluarkan skill Different King Royal Spirit Rasengan. Dari jauh, Huangsang sudah bersiap melempar Rasengannya. Dan wush, dawar. Akhirnya si monyet pun KO. Dia mengejar monyet ini karena mau minta bola-bola energi dari si monyet. Nggak pakai lama, si monyet pun langsung memberi Huangsang beberapa bola energi sekaligus. "Dari tadi kek, gini kan enak," ucap Huangsang dengan santuy. Wilayah ini ternyata berada di distrik 13 area serigala. Dan di dekat sana ada sebuah kapal padang pasir yang bernama Lone Wolf. Di dalam kapal, wakil kapten yang bernama Huang Daoji melapor kalau ada sinyal bantuan dari wilayah perbatasan. Katanya ada monster rengce yang memasuki wilayah perbatasan. Cewek topeng tulang ini bodoh amat sama itu. Huang Daoji pun minta maaf sudah mengganggu waktu kaptennya ini. Cewek ini adalah kapten kapal. Namanya adalah Hu Xiaoyu. Dia sangat tidak suka kalau waktu nonton kartunya diganggu. Setelah dimarahi, Huang Daoji langsung pamit undur diri. Akhirnya Xiaoyu bisa lanjut nonton kartun dengan tenang. Lalu si Huang Daoji masuk lagi. Dirinya melapor kalau dia mendeteksi monster rengce Golden Pupil Ape yang melarikan diri ke arah kapal mereka sambil dikejar sosok yang berada di ranah Basic Period. Xiaoyu pun heran, kok bisa seorang Basic Period mengejar monster rengce? Huang Daoji pun langsung memfotonya. Saat melihat foto tersebut, ternyata Xiaoyu mengira kalau Huangsang itu adalah Mickey Mouse. Dan beginilah ekspresi Xiaoyu dan Huang Daoji. 5 hari pun sudah berlalu. Netizen camp pelatihan Greenset mengira kalau Huangsang sudah tewas. Baru pertama kali ini ada upacara peringatan bagi murid yang meninggal. Hal ini terjadi karena keinginannya Malu. Dari semua orang, dialah yang paling serius mencari Huangsang. Bahkan Malu sampai nggak mau pulang sebelum menemukan Huangsang. Dia pun dibawa pulang setelah pingsan kehabisan tenaga. Pelatih Feng tanya, "Apa Huangsang beneran mati?" Bu Direktur menjawab, kalau mungkin saja Huangsang itu dimakan sama Golden Pupil Ape. Terus kata Misu, Huangsang kehilangan mata kanan dan tangan kanannya. Dengan luka seperti itu, mustahil bisa selamat. Yukyong, si bocil kacamata, Misu, Bang Kobo, dan Malu sedang berduka cita atas kematian Huangsang. "Assalamualaikum para netizen," ucap Malu. "Kenapa dengan wajahnya? Dia nggak tidur kah?" batin para netizen. Malu langsung mengeluarkan kertas bela sungkawa yang sangat panjang. Malu berpidato dengan terbata-bata. Dia pun memukul dirinya sendiri untuk menyadarkan diri. Malu pun langsung pidato sambil nangis, sehingga kata-kata yang keluar dari mulutnya itu tidak jelas. "Aku tahu kau lagi sedih, tapi ngomong yang jelas anjing," teriak netizen dalam hati. Akhirnya Komandan Makianji akan menggantikan anaknya mengucapkan ucapan bela sungkawa. Meskipun mengucapkan selamat tinggal itu sangat berat, tapi inilah kenyataannya. Di dunia ini, kematian bisa datang kapanpun. Jadi lupakan kesedihan ini dan terus melangkah maju. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang muncul di atas pilar panggung. Sontak Malu langsung menganga. Ternyata itu adalah Huangsang. Semua orang yang ada di sana sontak langsung terkejut. "Jika aku tahu kalau dia punya sifat seorang pahlawan..." Belum menyelesaikan omongannya, semua netizen mulai merekam dan memfoto momen ini.
Kita semua lebih suka kalau dia jadi komandan batalion. Dan seandainya dia masih hidup, ayo kita beri dia kesempatan duduk di posisi itu selama beberapa hari, teriak Komandan Makianji. Tiba-tiba komandan menoleh ke arah belakang. Dan ladalah, beginilah ekspresi Komandan Makianji. Akhirnya aku kembali, ucap Huangsang. Itu kan bulunya Golden Pupil App. Kenapa mata dan tangannya baik-baik saja? Begitulah komentar Bu Direktur dan Misu. Maaf ya, aku telat karena tersesat. Ngomong-ngomong, berapa hari aku bolos kelas? Ucap Huangsang tanpa dosa. Di sisi Huangsang, dia sangat senang dan bersyukur melihat Malu dan Misu baik-baik saja. Mereka berdua nggak nyangka, ternyata Huangsang lebih mengkhawatirkan kondisi mereka berdua daripada kondisinya sendiri. Lalu Komandan Makianji bertanya, "Apa kau membunuh monyet itu? Dan bukankah itu bulu Golden Pupil App?" "Aku nggak membunuhnya. Dia menjatuhkan bulu ini dan lari," jawab Huangsang dengan polos. "Apa? Golden Pupil App lari dari Huangsang? Kenapa? Jarak kekuatan Golden Pupil App dan Huangsang kan sangat jauh," ujar pelatih Feng. "Jurusnya nggak mempan padaku," jawab Huangsang dengan santuy. "Jadi ceritanya gini, saat jurusnya nggak mempan padaku, dia langsung kabur. Saat ku kejar, dia menjatuhkan bulu ini. Dan saat ku ambil, tiba-tiba dia udah nggak ada," terang Huangsang dengan polos. "Kalau jurusnya nggak mempan, kenapa nggak menghajar Huangsang dengan tangan kosong?" Agak lain," batin Bu Direktur. "Mata dan tangannya kok baik-baik aja. Apa aku salah lihat ya?" batin Misu. Meskipun agak absurd, mereka berdua bersyukur Huangsang nggak mati. Jadi manhwa ini nggak tamat sampai di sini. Lalu komandan memberi pujian ke Huangsang. Terus Huangsang tanya, "Kira-kira kapan aku bisa jadi komandan batalion?" Suasana pun langsung jadi canggung. "Emang aku pernah bilang akan menjadikanmu komandan batalion ya?" tanya komandan yang pura-pura bego. "Kayaknya iya," balas Huangsang. Netizen di sana pun langsung menunjukkan bukti rekaman video Komandan Makianji. Mereka berdua pun langsung tertawa riang gembira. "Apa enaknya komandan batalion? Kok nggak bisa ikut Liga 5 Camp? Terus tiap hari harus menandatangani berkas yang sangat banyak. Enakan jadi murid tahu," ucap Komandan Makianji. Tapi setelah melihat wajah tidak puas dari para netizen, Komandan Makianji akan memberikan hadiah spesial kepada Huangsang. "Gimana kalau ku bantu naik ranah ke opening period? Tertarik?" tawar Komandan Makianji. Mendengar itu, pelatih Feng agak kurang yakin, karena itu adalah hal yang sangat sulit. Bu Direktur pun sependapat sama pelatih Feng. Butuh waktu yang lama dan biaya yang sangat mahal. Murid lain pun langsung merasa iri. "Apa itu lebih baik dari menjadi komandan batalion?" tanya Huangsang. "Tentu saja," ucap Komandan Makianji. "Hanya 50% dari populasi basic period yang berhasil menembus batas ke opening period. Dan setelah mencapai ranah opening period, banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan." "Sesusah apa sih awaken ke ranah opening period?" tanya Malu. "Pokoknya butuh upaya ekstra keras. Biasanya orang akan stuck di kekuatan spiritual 99. Bagi mereka yang tidak memiliki bakat dan tekad, akan stuck di angka itu seumur hidupnya. Ada cara ekstrim untuk menembus ranah, yaitu berhasil selamat dari kondisi hampir mati. Tapi tidak banyak orang yang berhasil melalui cara ini. Dengan pengalaman yang dimiliki, Komandan Makianji punya jalan pintas untuk menembus ranah ke opening period, yaitu dengan menggunakan pil Holy Jade yang harganya bisa mencapai jutaan dolar, tapi bisa meningkatkan peluang awaken sebesar 100%. Terus tidak ada efek sampingnya. Benar-benar obat yang sangat mujarab.
Jujur Li, semua murid di sana langsung menginginkan obat tersebut. Tapi yang punya kesempatan ini hanyalah Huang Shang. Meskipun para murid sekaligus netizen tidak menyukai Komandan Maqianji, tapi Komandan Maqianji sudah bertekad akan membantu Huang Shang naik ranah. Ini adalah peluang bagus, jadi jangan menolaknya, oke? Tegas Komandan Maqianji. Oh, oke, jawab Huang Shang. Tapi sebelum itu, Komandan Maqianji mau melihat berapa kekuatan spiritual Huang Shang terlebih dahulu. Dan ding ding ding, kekuatan spiritual Huang Shang ternyata sudah mencapai angka 112. Itu sudah masuk ke ranah opening period tahap awal. Apa? Teriak Bu Direktur dan pelatih Feng. What? Teriak para murid. Para netizen pun gak kalah terkejutnya. Sontak Komandan Maqianji langsung menoleh ke belakang. Nani? Dan beginilah ekspresi Komandan Maqianji setelah melihat kekuatan spiritualnya Huang Shang. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.